Hanya kau tak tahu bagaimana hidup atau mati. Hades menoleh menatap Qin Chen, tatapannya dingin, dan nadanya dingin, kau bahkan bukan seorang guru Tao, tapi beraninya kau menghentikanku, Dewa Hades. Minggir cepat, atau aku akan membunuhmu dengan jentikan jariku. Boom! Energi neraka yang bergulung-gulung melonjak dari Dewa Hades, berubah menjadi api neraka dunia bawah yang mengerikan, membakar kehampaan. Api neraka dunia bawah ini sangat mengerikan. Bahkan bisa melukai guru spiritual Tao sebelumnya. Pada saat ini, api itu terbakar, dan langit serta bumi di sekitar Qin Chen berubah warna, seolah-olah ia telah memasuki neraka dunia bawah. Pada saat yang sama, di hadapan Dewa Hades, sebuah tombak dunia bawah yang tak terlihat mengembun dan muncul, memancarkan cahaya dingin dunia bawah yang mengerikan. Cahaya dingin ini mengalir, melayang di sana, menyebabkan kehampaan bergetar, seolah-olah akan terbelah. Dua kekuatan magis besar mengunci Qin Chen, cukup untuk menghancurkan dunia. Apa gunanya hidup, dan apa gunanya khawatir mati? Sebagai anggota klan Abis, aku menganggap keselamatan Abis sebagai tanggung jawabku. Sebagai orang dari Laut Semesta, kau begitu liar di abisku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu begitu sombong? Qin Chen melayang di langit dan bumi. Menghadapi aura mengerikan Dewa Hades, ia berdiri di sana dengan gagah bagaikan pistol, dan lebih baik mati daripada menyerah. Kebangkitan dan kejatuhan abis adalah tanggung jawab setiap orang. Aku lebih baik mati. 3 pedang penghancur pembunuhan, tebas. Menghadapi dua kekuatan magis Dewa Hades yang hebat, ekspresi Qin Chen tegas, dan ia lebih baik mati daripada mundur. Tiba-tiba, energi pedang yang mengerikan melesat ke langit dari pedang ilahi anti pembunuhan di tangannya, dan menebas ke arah Dewa Hades. Inilah jalur pedang yang kuciptakan dengan kerja keras hidupku. Hari ini, aku akan datang untuk menyentuh kekuatan magis dunia bawahmu. Boom! Cahaya pedang yang tak berujung bermekaran, berubah menjadi 3 aura pedang mengerikan yang meledak dan bergulung-gulung. Tuanku! Bahaya, tuanku! Di kejauhan, penguasa wilayah hukuman penjara dan penguasa wilayah cahaya lilin tampak cemas, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka berseru kaget. Ini adalah Dewa Kegelapan. Bahkan Master Dao Spiritual pun menderita kekalahan sesaat. Jika kau maju, bukankah ini akan menimbulkan masalah? Jika itu orang lain, mereka tidak akan memimpin. Tahu bahwa mereka tidak akan menang, mengapa mereka harus berjuang keras? Selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekhawatiran tentang kayu bakar. Dari mana orang kuat ini berasal? Dia begitu sadar. Di kejauhan, Master Dao Abis mendarat dan langsung melihat pemandangan luar biasa dari gerakan Qin Chen, yang menyentuh hatinya. Meskipun dia belum pernah turun sebelumnya, dia juga melihat pemandangan sebelumnya di dunia dimensi tinggi, pertarungan antara Dewa Kegelapan dan Master Dao Spiritual. Jika itu dia, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia pasti akan menghindari tepi jurang untuk sementara waktu. Siapa sangka Qin Chen berani berjuang keras. Dedikasi macam apa ini? Aku tak menyangka ada orang-orang yang begitu bersemangat di jurang mautku. Dari mana generasi muda ini berasal? Sebelum napas Dao Master Jurang Maut terhenti, ia melihat energi pedang raksasa di depannya yang telah menebas dengan ganas. Energi pedang ini. Dao Master Yuan sedang berjalan di kehampaan, dan tiba-tiba ia terkejut. Pedang pertama Qin Chen memiliki cahaya pedang yang gelap, seolah-olah bumi tebal tak berujung sedang menghancurkannya dengan lautan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya pedang ini membuat beberapa mata di sekitarnya bergetar, karena pedang ini mengandung pembakaran asal-usul Qin Chen sendiri untuk mencegat Hades. Jadi ketika pedang ini baru saja menyentuh tubuh Dao Master Ling, pedang kedua Qin Chen telah digunakan. Pedang kedua, cahaya pedangnya menyilaukan dan terang, seperti tirai langit gelap yang retak, seolah-olah jurang gelap yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Jurang itu sangat luas, dan ia menekan dengan kekuatan penghancur mengerikan yang tak terbatas, dengan kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pedang ini adalah pedang yang menggabungkan asal kehancuran dan asal niat membunuh Qin Chen, lalu pedang pertama menebas Hades. Begitu.
Pedang ini jatuh, pedang ketiga Qin Chen kembali menebas. Pedang ketiga, pedang ini sudah dahsyat, bagaikan sungai niat membunuh yang menghancurkan segalanya, menghancurkan semua rintangan. Masing-masing dari ketiga pedang ini berisi napas kehidupan Qin Chen. Ini adalah pedang yang digunakan Qin Chen untuk membakar asal dan hidupnya demi menghentikan Hades dan mencegahnya melarikan diri. Ketiga pedang itu digabungkan, di hadapan semua orang, Qin Chen telah bertarung sampai mati. Ia hampir membakar nyawanya sendiri untuk melawan Hades. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi keselamatan jurang. Sekalipun kau mati dalam pertempuran, kau tak bisa mempertahankan Hades ini. Sekalipun kau mempertahankan Hades ini, bukan giliranmu untuk makan daging. Kenapa kau berjuang untuk hidupmu? Hades meraung marah. Pedang Qin Chen telah memberinya banyak masalah, memaksanya untuk melawan. Keluar, telapak tangan Hades bagaikan gunung, menghalangi pedang pertama. Pedang pertama itu sangat kuat dan luas, menghancurkan telapak tangannya dan menebas seluruh tubuhnya. Kekuatannya melemah karena energi permukaan, tetapi 50%-nya masih memengaruhi setiap bagian tubuh, menyebabkan klon Hades bergetar hebat dan muncul retakan-retakan halus. Hades tak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung, tatapannya semakin dingin. Pada saat yang sama, pedang kedua tiba. Pedang kedua yang menyilaukan dan mengerikan itu benar-benar berbeda gayanya dari pedang pertama. Pedang ini membawa kekuatan pembunuh yang mengerikan, seperti ujung-ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menembus klon Hades dan menembus tubuh Hades. Tubuh Hades tertusuk retakan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya dalam sekejap. Anak ini, apa dia begitu serius berakting? Hades menyeringai, tetapi dia mengaguminya dalam hati. Dua pedang Qin Chen memberinya kejutan besar. Dengan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan pada tingkat kultivasi ini, itu layak untuk tata letak orang itu. Boom! Kemudian pedang ketiga datang. Pedang ketiga itu seluas sungai, dan tak berujung. Setelah dilemahkan oleh tubuh Hades, pedang itu terpancar ke dalam tubuh Hades dan langsung meledakkan kekuatan dua pedang pertama yang tertanam di tubuhnya. Pedang ketiga ini memicu dua pedang sebelumnya, dan semua kekuatannya meledak sepenuhnya dalam sekejap. Bang! Klon Hades yang kuat langsung terkoyak menjadi retakan. Sialan kau, beraninya kau menghentikanku, Dewa Kegelapan, sialan! Meledak. Di saat kritis, Dewa Kegelapan berteriak dengan marah. Boom! Klonnya, seperti bom, meledak dalam sekejap. Gelombang kejut yang mengerikan menyerbu ke segala arah dan langsung menghantam seluruh wilayah penguasa Dao Penghancur dan garis keturunan roh penghancur di bawahnya. Tidak. Boom! Di bawah dampak ledakan diri Dewa Kegelapan, banyak anggota klan dalam radius ratusan juta mil dari garis keturunan roh penghancur runtuh dan meledak di tempat, berubah menjadi bubuk dan hancur berkeping-keping. Orang kuat setingkat penguasa Dao setengah langkah seperti penguasa domain hukuman penjara juga memuntahkan seteguk darah, mundur karena malu, dan tampak ketakutan. Pada saat yang sama, Master Dao Spiritual akhirnya berhasil menyingkirkan kontaminasi kineter Dewa Neter. Penghancuran diri. Ia melangkah maju dan langsung menghampiri sambil mengerutkan kening. Dengan pemahamannya tentang Dewa Neter, bagaimana mungkin ia bisa menghancurkan diri sendiri ketika Qin Chen, seorang pria kuat yang bahkan bukan Master Dao, diserang? Pasti ada yang aneh. Benar saja, pikiran Master Dao Spiritual tergerak. Pergi. Di tengah dampak mengerikan dari penghancuran diri, sesosok samar melesat keluar langsung dari ledakan, membawa Molly bersamanya dan melarikan diri ke dalam kehampaan dalam sekejap. Dalam sekejap, sosok itu tiba-tiba menghilang. Ini benar-benar tipuan untuk lolos dari cangkangnya. Master Dao Spiritual mendengus dingin, dan langsung mengerti bahwa Dewa Neter hanya menghancurkan sebagian asal klonnya untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Kita tidak boleh membiarkan orang ini lolos. Master Dao Spiritual melirik Qin Chen. Meskipun ia juga sangat penasaran dengan Qin Chen, dibandingkan dengan daya tarik Molly padanya, Molly secara alami lebih menarik baginya. Nak, tunggu aku kembali ke sini. Begitu ia selesai berbicara,
Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung mengejar ke tempat Hades menghilang. Boom! Tepat saat guru spiritual pergi, guru abis juga tiba-tiba turun ke tempat itu. Hah! Guru spiritual pergi untuk membunuh Hades dan anak itu. Mata guru abis berkilat dan ia melirik Qin Chen. Meskipun ia juga cukup penasaran tentang Qin Chen, ia tahu betul bahwa mengikuti guru spiritual saat ini akan memaksimalkan kepentingannya. Sebagai pencetus insiden ini, guru spiritual pastilah yang mengendalikan sebagian besar informasi. Oleh karena itu, setelah melirik Qin Chen yang terluka parah, guru abis melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengikuti guru spiritual pergi. Dalam sekejap, hanya Qin Chen dan guru domain hukuman penjara yang tersisa di lapangan. Tuan, para penguasa domain hukuman penjara mendekat dalam sekejap, tampak cemas, apakah Anda baik-baik saja? Qin Chen, yang awalnya terluka parah, tiba-tiba menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa, apa yang bisa terjadi padaku? Matanya berbinar, menatap energi gelap di kehampaan di depannya, lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, energi gelap itu tampak bernyawa dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan Qin Chen seperti ular roh. Pemandangan seperti itu langsung membuat para penguasa domain hukuman penjara tercengang. Apa yang terjadi?